Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 17 dengan dosen pengampu Bapak Bayu Rama Laksono, SE MAK. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait proses penyusunan anggaran produksi statis. Langsung saja simak video berikut ini. Jadi, anggaran produksi statis adalah rencana jumlah barang yang akan diproduksi yang dibuat di awal periode dan tidak berubah, walaupun ada perubahan aktivitas yang sebenarnya terjadi. Anggaran ini juga menjadi panduan utama untuk mengatur proses produksi yang digunakan sebagai dasar untuk membuat anggaran lain, seperti anggaran bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi. Misalnya, dalam sebuah perusahaan menetapkan anggaran statis untuk pengeluaran tetap seperti biaya sewa dan biaya utilitas. Karena jenis pengeluaran ini cenderung stabil dari satu periode ke periode lainnya. Selain itu juga, anggaran statis memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi penjualan serta pendapatan bersamaan dengan pengeluarannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yaitu tujuan anggaran produksi statis. Yang pertama ada tolak ukur kinerja. Jadi, anggaran ini berfungsi sebagai standar yang tidak berubah untuk membandingkan hasil yang aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya anggaran statis ini, perusahaan dengan cepat membaca adanya penyimpangan dari rencana awal. Yang kedua adalah pengendalian biaya. Jadi, dengan menetapkan anggaran statis, manajemen dapat mengawasi pengeluaran dan memastikan biaya tetap dalam batas yang telah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan keuangan jangka pendek. Jadi, anggaran statis sering digunakan untuk perencanaan keuangan dalam periode pendek, di mana perubahan dalam tingkat aktivitas biasanya kecil atau tidak signifikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, sederhana dan mudah dipahami. Karena sifatnya yang tetap, anggaran ini lebih mudah disusun dan dipahami oleh berbagai pihak di perusahaan, terutama bagi perusahaan kecil atau yang memiliki aktivitas operasional yang stabil. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu penyusunan anggaran produksi statis. Dalam penyusunan anggaran produksi statis, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada kebutuhan penjualan, yaitu estimasi jumlah produk yang ingin dijual pada periode tertentu. Yang kedua, ada persediaan akhir yang diinginkan, yaitu jumlah stok produk yang ingin dipertahankan di akhir periode. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu persediaan awal, yaitu jumlah stok produk yang tersedia di awal periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Najwa. Materi selanjutnya yaitu apa sih rumus dasar dari anggaran produksi statis? Jadi, anggaran produksi statis memiliki rumus dasar sebagai berikut. Produksi yang dibutuhkan sama dengan penjualan yang direncanakan ditambah persediaan akhir yang diinginkan dikurangi dengan persediaan awal. Penyusunan anggaran produksi statis memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu analisis permintaan pasar. Dalam analisis permintaan pasar, terdapat dua proses. Yang pertama, permintaan yang diproyeksikan, yaitu dengan melakukan perkiraan terhadap jumlah produk yang akan diminta pasar selama periode anggaran. Pertimbangan ini akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti tren penjualan, musim, kondisi ekonomi, dan persaingan. Yang kedua yaitu proses permintaan yang belum terpenuhi dengan melakukan pertimbangan jumlah produk yang belum terpenuhi dari periode sebelumnya. Yang kedua yaitu langkah inventaris produk jadi, di mana inventaris produk jadi memiliki dua jenis inventaris, yaitu yang pertama inventaris awal dengan menentukan jumlah produk jadi yang ada di gudang pada awal periode, dan yang kedua yaitu ada inventaris akhir yang diinginkan dengan melakukan jumlah
produk jadi yang ingin dimiliki di akhir periode. Jumlah ini biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan mengenai tingkat persediaan yang aman. Yang ketiga yaitu ada perhitungan produksi, di mana perhitungan produksi ini memiliki rumus seperti produksi sama dengan penjualan yang diproyeksikan ditambah inventaris akhir yang diinginkan dikurangi inventaris awal. Dan juga memiliki contoh yaitu jika proyeksi penjualan adalah 10.000 unit, inventaris awal 2.000 unit, dan inventaris akhir yang diinginkan 3.000 unit, maka produksi yang dibutuhkan adalah 10.000 ditambah 3.000 dikurangi 2.000, sama dengan 11.000 unit. Yang keempat yaitu ada penyesuaian kapasitas produksi, di mana dalam penyesuaian kapasitas produksi ini memiliki kapasitas produksi maksimum, yaitu membandingkan jumlah produksi yang dibutuhkan dengan kapasitas produksi maksimum perusahaan. Dan jika suatu produksi yang dibutuhkan melebihi kapasitas, maka perlu dilakukan penyesuaian, seperti menambah jam kerja lembur, menambah mesin, atau meng-outsourcing produksi. Yang terakhir yaitu langkah-langkah penyusunan anggaran. Anggaran produksi, setelah jumlah produksi yang akan dihasilkan ditentukan, maka dapat disusun anggaran produksi secara detail, termasuk jumlah unit yang akan diproduksi setiap bulan atau setiap kuartal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait studi kasus penyusunan anggaran produksi statis. Jadi, perusahaan yang dipakai yaitu PT Maju Jaya, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu olahraga dengan detail seperti berikut. Produk yaitu sepatu lari pria dengan periode anggaran tahun 2024 dengan data awal yaitu kapasitas produksi maksimum sebesar 10.000 pasang sepatu per bulan, inventaris awal tahun 2024 sebesar 2.000 pasang sepatu dengan permintaan pasar proyeksi yaitu kuartal 1 8.000 pasang, kuartal 2 10.000, kuartal 3 12.000 dan kuartal 4 9.000 dengan kebijakan inventarisnya yaitu menjaga inventaris akhir sebesar 10% dari penjualan kuartal berikutnya. Selanjutnya, kita akan memasuki proses penyusunan anggaran produksi statis. Jadi, yang pertama kita harus menentukan kebutuhan inventaris akhir pada setiap kuartal, diperoleh dari permintaan pasar proyeksi dikali dengan kebijakan inventaris. Dengan perhitungan sebagai berikut. Kuartal 1, 10% dikali 10.000 sama dengan 1.000 pasang. Kuartal 2, 10% dikali 12.000 sama dengan 1.200 pasang. Kuartal 3 sama dengan 10% dikali 9.000 sama dengan 900 pasang. Kuartal 4 tidak perlu dihitung karena merupakan kuartal terakhir. Yang kedua adalah menentukan produksi setiap kuartal, yaitu dengan rumus penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Kuartal 1 sama dengan 8.000 ditambah 1.000 dikurangi 2.000 sama dengan 7.000 pasang. Kuartal 2 10.000 ditambah 1.200 dikurangi 1.000 sama dengan 10.200 pasang. Kuartal 3 sama dengan 12.000 ditambah 900 dikurangi 1.200 sama dengan 11.700 pasang. Dan kuartal 4 sendiri yaitu 9.000 ditambah 0 dikurangi 900 sama dengan 8.100 pasang. Dengan tabel perhitungan sebagai berikut. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh analisis dari PT Maju Jaya yaitu sebagai berikut. PT Maju Jaya memiliki keterbatasan kapasitas pada kuartal 2 dan kuartal 3 dengan produksi yang dibutuhkan melebihi kapasitas maksimum. Padahal perusahaan perlu mempertimbangkan opsi seperti lembur, outsourcing atau investasi dalam mesin baru. Yang kedua yaitu PT Maju Jaya mengalami fluktuasi permintaan. Permintaan pasarnya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Maka, anggaran statis ini mungkin kurang efektif dalam mengantisipasi perubahan permintaan yang tiba-tiba.